Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai janji Allah yang akan didapatkan bagi para pejuang tahajud. Masya Allah, sangat dahsyat. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud menjadi salah satu sholat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sederet keutamaan sholat tahajud ini juga membuat sholat tahajud menjadi salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat tahajud juga dapat diketahui untuk memotivasi kita dalam melaksanakan sholat tahajud. Beberapa di antaranya seperti penghapus dosa, pembuka rezeki, pengabul doa, dan masih banyak lagi. Tentunya semua itu hanya dapat diraih jika kita rajin untuk bertahajud. Berikut ini 15 janji Allah yang akan didapatkan bagi para pejuang tahajud atau orang yang istiqomah melakukan sholat tahajud. Pertama, dikabulkannya doa-doa. Janji Allah bagi pejuang tahajud yang pertama adalah dikabulkannya doa-doa. Seperti yang kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah tidur terlebih dahulu, karena arti kata tahajud adalah bangun pada malam hari. Paling utama, sholat tahajud yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir sampai menjelang masuk waktu sholat subuh. Pada waktu inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa hambanya. Hal ini berdasarkan keterangan hadis Nabi berikut. Rob turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, Allah mengangkat derajat ke tempat yang terpuji. Keterangan tentang ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebahagian malam hari tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dikuatkan dengan keterangan hadis Rasulullah SAW berikut. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian
serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Baihaqi. Keempat, memperoleh berbagai kemuliaan. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya, akan dicintai para hamba Allah yang soleh, dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Sedangkan kemuliaan di akhirat yaitu wajahnya berseri ketika bangkit dari dalam kubur di hari pembalasan nanti, mendapatkan keringanan ketika dihisab, ketika menyeberangi Shirathul Mustaqim bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar, dan catatan amalnya akan diberikan dari sebelah kanannya. Yang kelima, mengusir penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sedikit yang menyadari bahwa kepatuhan kita mengerjakan ritual keagamaan seperti sholat tahajud akan memberikan pengaruh pada meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Soleh. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa di saat yang sama ketika kekebalan tubuh sudah meningkat, otomatis segala penyakit yang menyerah akan musnah dengan sendirinya. Keenam, menjauhkan diri dari kelalaian hati. Penjelasan tentang ini dapat ditemukan dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Dan apabila membaca 200 ayat, maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketujuh, menang dalam jihad melawan musuh. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah hawa nafsu. Melaksanakan sholat tahajud mungkin agak berat bagi sebagian orang karena melihat waktu pelaksanaannya bertepatan dengan waktu istirahat manusia, di mana kita biasanya tertidur pulas. Godaan untuk melanjutkan tidur pastinya sangat besar di waktu tersebut. Maka dari itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud berarti ia telah berhasil melawan godaan dalam dirinya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Keterangan tentang ini sesuai yang pernah diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang bila lamanya berdiri di hari kiamat diringankan oleh Allah, maka hendaklah ia memperlihatkan dirinya kepada Allah di malam hari dengan sujud dan berdiri mengingat hari akhir. Ibnu Jarir At-Tabari. Kesembilan, mencegah perbuatan dosa dan menghapus kejahatan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahli radhiyallahu anhu yang berbunyi, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan.
Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim. Ke-10, muka tampak berkilau dan bercahaya. Mengenai ini, pernah suatu ketika Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus? Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari, kemudian Allah memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Al-Maqrizi, Mukhtasar Qiyamul Lail. Ke-11, dapat melancarkan aliran darah. Bangun pada sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Pada waktu tersebut, kandungan ozon sangat melimpah dan udara sangat segar bebas dari polusi. Gas O3 atau ozon mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf, mengaktifkan kerja otak dan tulang. Pada saat itu juga, tubuh mempunyai kesempatan untuk menggerakkan seluruh otot yang membuat tubuh lebih segar dan aliran darah terasa lebih lancar. Ke-12, jaminan masuk surga. Sebagaimana dengan keterangan dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. 13. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertahajud memilih bangun di tengah malam dan meninggalkan tidur yang nyaman demi untuk bersujud di hadapan Sang Pencipta. Segala ampunan Allah akan diberikan pada orang bertahajud tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai mereka. Ke-14, penyelamat dari siksa neraka. Hal ini sudah tertuang ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyebut ada 7 golongan yang dijauhkan dari api neraka. Salah satunya adalah mereka yang selalu mengingat Allah dan menitikkan air mata ketika melakukan sholat tahajud. Ke-15, penyebab husnul khotimah. Manfaat sholat tahajud yang terakhir adalah seorang hamba akan meraih husnul khotimah di saat ajal menjemputnya. Kita semua menyadari bahwa semua yang bernyawa pasti akan berpisah dan meninggalkan dunia ini menuju tempat abadi di akhirat. Keadaan orang yang meninggal berdasarkan apa yang sering dilakukannya. Maka orang yang rajin dan selalu menjaga sholat sunnah tahajudnya, insya Allah akan dekat dengan husnul khotimah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun urutan atau rangkaian sholat malam adalah sebagai berikut. Sholat wudhu 2 rakaat, lalu sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 2-8 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, dan diakhiri sholat witir dengan bilangan rakaat ganjil. Selain itu, untuk melengkapi ibadah sholat malam, dianjurkan mengerjakan beberapa amalan setelah sholat sunnah tersebut, yaitu membaca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Semoga janji Allah bagi para pejuang tahajud tadi akan membuat kita semua lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah sholat tahajud. Tentunya semua manfaat ini sayang untuk kita sia-siakan. Selamat bertahajud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.